Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aries couple ya. Energi untuk 1 sampai 15 Juli. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, Eris, apa kabar? Apa kabar? So, terima kasih untuk Eris yang sudah like, subscribe, komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih untuk supportnya. Ya, like, subscribe, dan komennya. Karena ini general reading, bisa saja tidak resonate sama sekali untuk Aries. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Dan ini general reading Aries. Energi banyak orang bisa saja tidak resonate sama sekali. Kalau kamu mau energi kamu saja, kamu bisa personal reading. Ya, kalau personal reading itu energi kamu aja. Ya, nanti biasanya kalau personal reading itu terlihat letak masalahnya di mana, apa yang perlu dikoreksi, uh, bagaimana apa dari pihak kamu, energi pihak kamu dari pihak kamu yang mungkin perlu untuk diperbaiki ya, ataupun mungkin karena proses divine timing, atau ya tergantung masalah masing-masing. Kalau personal reading itu lebih kepada energi kamu aja ya, nggak rame-rame kayak di general ini reading ini. Rame-rame energi banyak orang dan energi yang benar-benar punya masalah. Ya, selalu yang ditarik di meja saya ini adalah energi yang punya masalah. Kalau baik-baik aja, nggak tertarik energinya di sini. Karena siapapun kalau mau ketemu tarot reader itu biasanya punya masalah. Karena dia butuh untuk melihat dengan jernih, maka dia butuh seorang tarot reader. Ya, itu kalau yang mau personal reading. Dan sangat berbeda. Kayak gitu ya. Jadi ini general reading sangat umum sekali. Oke. Okay? Dan nggak perlu tegangan tinggi nonton general reading Aries. Ya, nggak perlu. Ya, nggak perlu tegangan tinggi. Kalau nggak resonate artinya bukan energi kamu aja, berarti bukan energi kamu. Oke. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk sebelum 1 Juli, please clarify. Please clarify. Energi masa lalu. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Okay. So di sini ada Knight of Wands, the Devil energy. Juga di sini ada Four of Cups. See? So energi kamu fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi saja. Gimana? Kamu lagi on fire. Jadi kayak lagi turun, jadi kayak roller coaster ya. Jadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba tenggelam kayak gitu. Ada gejolak yang cukup kuat dalam diri kamu, cukup on fire, kayak terbakar, karena di sini ada energi dari the devil. Terbakar oleh kemarahan atau terbakar oleh rasa sakit. The devil energy dengan Knight of Wands di sini cukup kuat, api yang membakar. Ya, jadi bisa tentang rasa kecewa, kemarahan, bisa.
beberapa tentang toxic relationship di mana ada addiction, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Mungkin ada kebiasaan buruk yang merusak situasi di hubungan. Beberapa tentang addiction dengan seks, drugs, alkohol, kekerasan di sini, janji palsu. Ya, ini cukup on fire. eh ini seperti amarah yang terpendam karena di sini ada Four of Cups. Jadi kalau marah nggak bisa diekspresikan, kalau kecewa nggak bisa diekspresikan. Ya, di sini beberapa situasi seperti ini melahirkan dendam karena rasa sakit yang digenggam sangat erat. Energi the devil menggenggam segala sesuatu dengan uh, sangat kuat di sini. Kayak seseorang yang merasa perlu untuk menyimpan rasa amarah itu untuk nanti bisa dimanifest satu ketika. Ya, beberapa tentang amarah karena diakhiri hubungannya begitu aja tiba-tiba tanpa ada situasi yang menurut kamu layak untuk diakhiri hubungan. Mungkin dia beri kamu janji palsu. Bisa vice versa, bisa kamu yang beri seseorang janji palsu dan ini menimbulkan kemarahan dan dia sulit mengekspresikan kemarahannya di sini. Dipendam begitu. Ya, kamu bisa dealing dengan Capricorn. Di sini ada Six of Wands, di sini ada Eight of Cups. Oke, Five of Swords. So di sini tentang satu kemenangan yang diperoleh dengan melukai orang lain di sini karena ada energi the devil. So cukup meledak amarah kamu dan di sini saya ngelihat kamu pergi meninggalkan perasaan cinta kamu karena begitu kuat drama amarah yang meledak-ledak dalam diri kamu. Dan ini ada perang kata-kata, saling menusuk menikam dengan kata-kata dan sangat menyakiti hati sampai tidak bisa bicara. Salah satu memenangkan egonya. Dia tidak peduli ucapannya, kata-kata yang dia keluarkan menyakiti pasangannya. Jadi ini kalau berantem salah satu sampai speechless, gak bisa lagi ngomong. See? So ini ledakan yang negatif, Aries. Kamu mungkin bisa meditasi untuk bisa mengeluarkan energi negatif karena di sini terlihat jelas kamu nggak bisa ekspresikan amarah kamu di sini. Terasa seperti begitu menyakiti diri sendiri dengan amarah yang kamu pendam, rasa sakit yang kamu pendam. Ya, meditasilah. Kadang mengurangi kemarahan dengan meditasi, bisa kita makan hanya sayuran aja, ya, untuk bisa mengendalikan sisi negatif kita di sini, Aries. Ya, so ini amarah yang dipendam karena diberi harapan palsu, hubungannya diakhiri begitu saja. Ya, di sini. Dan terlihat cukup terobsesi. Mungkin kamu mencintai dia tapi kayak dia pergi begitu aja, akhiri hubungan gitu aja. Dan ini cukup menyakitkan ketika ada perang kata-kata. Kamu benar-benar speechless, nggak bisa lagi ngomong. Ternyata dia memanipulasi kamu di sini, menipu kamu, memberi kamu harapan palsu. Kita lihat energi, ini bisa vice versa. Bisa vice versa. Ini general reading. Nonton general reading gak perlu tegangan tinggi. Ya. Kita lihat energi dari 1 sampai 15 Juli for Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Energi kamu, King of Wands, energi Ten of Pentacles, dan ini ada broken heart. See? Amarah yang dipendam, amarah yang digenggam, bukan hanya merusak diri kamu, tapi ini juga menyita waktu kamu, fokus kamu. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk bermeditasi. Ya, kalau kita sering meditasi, benar-benar kita punya kesadaran itu terbangun setiap hari. Meditasi usahakan sebagai gaya hidup, agar kita bisa
punya kesadaran hari demi hari semakin meningkat. Karena di sini kamu mainkan peran kamu, King of Wands. King of Wands punya on fire. Dia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan segala cara dan strategi di sini. Energi kamu bisa di-link dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Bisa vice versa. Yang kamu capai, yang kamu tuju, fokus kamu di kesadaran kamu adalah punya komitmen berbahagia dengan keseimbangan secara spiritual dan materi di sini. Hubungan yang cukup berkomitmen dan setia dengan komitmennya. Kerja keras yang akan kamu lakukan di masa sekarang di 1-15 Juli. Ini cukup on fire tapi terhadang dengan rasa sakit. See? Broken heart. Aries. Selalu saya pesan kepada Aries ketika reading seperti ini adalah jangan lupa mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan punya kesadaran bahwa kamu harus juga mencintai diri kamu sendiri. Energi keseimbangan dimanapun harus dijadikan sebagai satu acuan. Karena di sini kamu menggenggam rasa sakit kamu. Ya, di sini ada broken heart. Kamu broken heart. Ya, makanya ini meditasi. Kalau bisa puasa, berpuasa. Kadang kita punya kesadaran, tapi tubuh kita itu ibarat seperti hewan. Tubuh kita ini hanyalah daging, onggokan daging. Yang bisa mengendalikan tubuh kita adalah pikiran, hati, dan jiwa kita. Terutama jiwa kita. Dan ada kesadaran. Ya, di sini. Bagaimana mengendalikan pikiran, itu bisa dilakukan dengan meditasi. Ya, bisa juga dengan yoga. Kamu bisa lebih meningkatkan kesadaran kamu untuk bisa menanggalkan amarah dan rasa sakit. Karena ini merusak pertumbuhan jiwa kamu. Kamu sudah melakukan satu kesalahan besar ketika kamu berharap punya kebahagiaan dengan orang lain. Ketika itulah kamu meletakkan kebahagiaan kamu atas orang lain. Dan ketika orang itu menyakiti kamu, dia pergi tinggalkan kamu, maka kebahagiaan kamu pun ikut pergi. Ini salah satu cara di mana masalah ini seharusnya meningkatkan kesadaran kamu tentang bagaimana mencintai diri sendiri, tidak meletakkan kebahagiaan pada orang lain. Dan ini bisa vice versa. Ya. Dan kesadaran itu dibangun tidak instan, hari demi hari kita bermeditasi untuk bisa meningkatkan kesadaran kita dan menjadi bertumbuh dengan kesadaran penuh. Ya, di sini ada Sagittarius. So ini tentang spiritual connection. Melihat masalah dengan sederhana. Ketika kesadaran kita terbangun, terbangkitkan, maka kita akan melihat masalah fokus hanya pada masalahnya saja. Kita sudah bisa menanggalkan amarah kita. Kita sudah bisa menanggalkan obsesi kita. Dan melihat masalah untuk mencari solusi dengan sederhana. Dan kestabilan ini tidak mudah didapat. Kestabilan kesadaran kita itu diraih hari demi hari dengan proses meditasi. Pengalaman hidup kita dalam menjalani meditasi. Kamu bisa di-link dengan Sagittarius. Di sini ada rasa dihianati. So ini penuh dengan swords, energi negatif Aries. Awal pertama yang harus kamu lakukan ketika merasa dihianati, rasa kecewa adalah mengendalikan pikiran. See? Cara mengendalikan pikiran seperti apa? Meditasi. Ya, meditasi dasar itu kan tentang bagaimana kita menyadari nafas masuk dalam hidung kita, ke tenggorokan kita, kerongkongan kita, dan bisa kita hembuskan kembali, merasakan detak jantung kita sendiri. Disitulah kita mulai belajar bersyukur tentang keajaiban semesta, bahwa ada kehidupan dalam tubuh kita yang fana. Itulah cara awal kita membangkitkan kesadaran kita. Makanya
Selalu saya ajarkan harus bisa disiplin untuk meditasi. Kalau yang personal reading ya dengan saya. Dia nggak perlu lagi seorang tarot reader. Dia nggak perlu lagi dengan coaching. Karena dia sudah terbangkitkan kesadaran dia tentang bagaimana mengendalikan dirinya. Kayak gitu. Ya. So, ini proses rasa kecewa. Di sini ada Queen of Pentacles. Kamu ingin sekali punya komitmen dengan kestabilan hubungan, kebahagiaan, baik secara spiritual di sini maupun materi. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Kamu dihianati. Capricorn, Taurus, and Virgos. Di sini ada Sagittarius. See? Ini semua awalnya adalah karena kesadaran yang tidak terbangun, yang tidak dilatih. Ya, kita tidak bisa, ketika kita punya kesadaran penuh tentang apa yang terjadi, yang kita hadapi, maka diri kita tidak akan mengizinkan rasa sakit itu kita rasakan sampai ada dendam di sini. Karena kesadaran kita terbangun bagaimana kita perlu melepaskan, kita perlu mencintai diri sendiri. Dan ini karena kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada seseorang yang kamu yakini bisa membawa kamu pada kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu lahir dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ini tentang harapan yang dihianati, harapan yang dikecewakan. Broken heart. Oke? So, ini energi masa sekarang. Kita lihat energi di masa depan. My darling angels, please clarify. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 Juli ke depan. Energi masa depan. Please clarify, please clarify. Thank you. Thank you, my darling angels. Okay. Di sini ada Page of Swords, Five of Pentacles, Five of Wands. Energi dari Nine of Pentacles. So, ini ada situasi di mana banyak pertanyaan mengalir di pikiran, sulit dikendalikan. Ya, pikiran pun harus kita kendalikan. Dan ini cukup meledak-ledak. Di pikiran kamu, kamu tidak sendiri. Ada yang lain selain kamu. Kamu bisa dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Dan ya, kamu menjalani hidup dengan sendiri. Kamu ingin sendiri. Kamu nggak mau lagi ketemu dia. Lihat muka dia pun kamu nggak mau. Ada rasa sakit. Kamu sudah mengizinkan energi negatif itu bekerja dalam diri kamu. Terutama di pikiran kamu. Si Aries? So, kendalikan pikiran kamu. Ya, tubuh kita ini kayak hewan, ibarat hewan. Yang membedakan kita dengan hewan adalah kita punya akal sehat. Dan bukan hanya akal sehat, tapi kesadaran. Kita melatih otak kita untuk tetap ada dalam kesadaran kita. Yaitu caranya meditasi, fokus, berfokus. Ya. Di sini ada energi dari Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Seven of Cups. Capricorn, Taurus, and Virgos, kamu bisa dealing dengan mereka atau energi saja. Ini kamu menunggu. Dalam rasa sakit kamu masih mau menunggu dia. Kamu tetap setia pada komitmen kamu dengan dia. Walau kamu tahu dia punya banyak pilihan. So, ini pilihan kamu, Aries, tetap berada pada energi negatif yang sudah merasuki kamu. Karena apa? Karena kamu meletakkan kebahagiaan kamu atas orang lain. Ini cukup fatal. Kita semua makhluk spiritual. Ya, kita semua makhluk spiritual. Dan semesta memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Banyak cara bersyukur, bersukacita, bergembira. Beberapa bermeditasi. Beberapa melakukan perbuatan-perbuatan baik bersama dengan sesama.
cara kita berbahagia dengan jiwa kita, esensinya. Karena kebahagiaan itu bukan tentang kesuksesan karir, atau kesuksesan materi, atau kesuksesan punya pasangan yang hebat. Bukan. Kebahagiaan itu lahir dari jiwa, jiwa yang bertumbuh. Jiwa yang menerima semua anugerah tanpa menggenggamnya. Ketika semesta memberi kita anugerah, maka anugerah itu akan pergi karena akan diganti dengan anugerah yang lebih besar. Dan dalam proses adanya anugerah itu biasanya kita diuji. Bisa dengan pasangan kita sendiri, bisa dengan orang tua, bisa dengan teman kerja. Banyak cara semesta ingin membuat jiwa kita bertumbuh dan menerima anugerah. Dan anugerah itu bukan barang-barang mewah, bukan karir, bukan rumah mewah, bukan. Anugerah itu saat jiwa kita mampu terkoneksi dengan semesta dan melihat miracle-miracle atau kerja-kerja yang dilakukan semesta. Ya itulah caranya perlu bersyukur. Banyak cara. So kamu memilih untuk membiarkan diri kamu bertahan, menunggu dia kembali. Si Aries. So ini seperti kamu mengizinkan energi negatif menguasai kamu. Kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. Kamu lupa memperlakukan diri kamu dengan baik. Kamu lupa peduli dengan diri kamu sendiri. Dan ini bisa vice versa. Bottom of the deck di sini ada energi dari Virgos, The Hermit. Ini bisa tentang lambang seorang tarot reader yang mampu mengurai masalah dan melihat masalah dalam cahaya di situasi yang gelap, ya. Beberapa tentang kontemplasi, menenangkan pikiran hati untuk bisa melihat masalah dengan jernih, tanpa ada drama. Beberapa dengan kebekuan hati, terlalu sering disakiti, terlalu sering dilukai, makanya beku hatinya. Jadi seperti padang gurun tanpa air. Kamu bisa dealing dengan Virgos. Oke, dan ini tidak resonate untuk semua karena ini general reading. Tapi di reading ini kamu bisa belajar kalau tidak resonate ya. Kamu bisa belajar bagaimana meningkatkan kesadaran. Kesadaran terutama tentang mencintai diri sendiri, memperlakukan diri sendiri dengan baik, menghargai diri kita sendiri, dan tidak meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain. Itulah kesadaran yang perlu dibangun hari demi hari. Ya, satu lagi, anugerah tidak untuk kita genggam selamanya. Pasangan yang mencintai kita adalah anugerah dari semesta. Tidak bisa kita genggam selamanya. Ya. So, kita clarify di sini tentang broken heart karena di sini ada rasa kecewa. Ya, kita clarify broken heart, hati yang terluka. Dan kita clarify kenapa kamu bisa membeku di sini. Sering stalking channel tarot untuk melihat masalah dengan jernih. Kita lihat ya. Three of Swords dan energi The Hermit for Aries couple. Sekali lagi, Aries couple. Oke. Three of Swords for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Energi kamu, Queen of Wands. Di sini ada Ten of Cups. See, kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada seseorang. Seven of Swords. Dan kamu tertipu. Dia menipu kamu. Bisa vice versa. Terutama jika kamu dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini pesan tentang broken heart, ya. Saya ambil ini, maksudnya ini readingnya bukan tentang energi ini, ya. Tapi saya ambil dari pelajaran kehidupannya yang perlu kamu ingat kalau ini resonate. Bebaskan diri kamu.
Merdekakan diri kamu. Letakkan kebahagiaan kamu pada diri kamu sendiri. Kendalikan pikiran kamu ketika kamu merasa dia menipu kamu, karena dia memang menipu kamu. Di sini ada deception, manipulation, intrigue, tipu daya, triki-triki. Ketika kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada seorang penipu, maka kamu akan seperti dirampok di sini. So, bebaskan diri kamu, letakkan kebahagiaan kamu pada diri kamu sendiri, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kamu, dia tidak membawa pergi kebahagiaan kamu. Kamu berharap bisa berbahagia dengan dia, karena kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada dia, dan ternyata dia menipu kamu di sini. Si Aries, ini pelajarannya. Atau kamu yang bukan Aries, kamu bisa belajar agar tidak broken heart, perlu meletakkan cinta, kebahagiaan untuk diri kamu, tidak pada orang lain. Sekalipun itu pasangan atau seseorang yang sangat kita cintai. Kita lihat energi dari Virgos, energi The Hermit for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Five of Wands, Three of Pentacles, Eight of Pentacles. Di sini ada competition. Jelas ada Five of Wands, energinya cukup kuat di masa depan. Kamu ngerasa dia punya yang lain selain kamu. Kamu nggak sendiri, dan iya, benar. Kamu nggak sendiri. Dia punya yang lain selain kamu. Dan di sini ada Three of Pentacles tentang tripartite relation. Di sini dia memang nggak sendiri. Kamu bekerja keras, menunggu dan berharap dia kembali sama kamu. Terlalu sering terluka, makanya kamu menjadi membeku di sini, Aries. Kamu lupa mencintai diri kamu lupa menghargai diri kamu, dan kamu letakkan kebahagiaan kamu pada orang lain. Ya, ini seperti kita masukkan pencuri di dalam rumah, maka kita kerampokan. Ini kayak gitu, kamu ngerasa kayak kamu masukin pencuri dalam rumah. Dia merampas kebahagiaan kamu, dia merampas sukacita kamu di sini, dan dia pergi meninggalkan kamu. Kamu tertipu. So, itu caranya tadi saya sudah jabarkan untuk lepas dari energi negatif ini ya. Karena di sini ada energi the devil, awal dari energi kamu. Harapan palsu, Knight of Wands di sini cukup kuat. So, kita lihat dari chakra wisdom for Aries couple. Sekali lagi. Chakra wisdom for Aries couple. Oke. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Expansion. Ini caranya yang perlu dirubah. Kayak berangkat atau berbalik dari cara yang lama. Di sini ada semesta yang bilang bahwa gak perlu kamu genggam dunia erat-erat. Karena dunia, kebahagiaan kamu ada dalam diri kamu, ada dalam jiwa kamu, bukan di luar diri kamu. Gak perlu kamu genggam dunia dengan erat-erat di sini. Ini kayak gitu, semesta memberi pesan sama kamu, mengingatkan kamu bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri kamu, dalam jiwa kamu. Cinta itu ada dalam diri kamu, dalam jiwa kamu. Kamu terkoneksi langsung dengan saya. Nah, itu dia. Ini pesannya begitu. Jadi nggak perlu genggam. Apalagi rasa sakit digenggam, itu akan merusak jiwa kita. See? Bottom of the deck, destiny. Inilah takdir. Semesta memisahkan kalian. Ya, karena dia toxic di sini untuk kamu. Bisa vice versa. Ada yang menebarkan toksik dalam hubungan dan merampok kebahagiaan pasangannya, menipu pasangannya.
See? Ya, mudah-mudahan ini yang nonton yang resonate bisa akhirnya lebih melihat pada dirinya sendiri, terutama tentang kebahagiaan dan cinta pada dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kita lihat energi dari malaikat cinta untuk kamu, for Aries couple. Sekali lagi, Aries couple. Oke. My darling angels, please clarify Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli, please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Aries. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Semesta bilang, ketika hubungan ini berakhir, inilah waktu yang tepat untuk kamu memulihkan diri kamu sendiri. Bukalah hati kamu untuk memberi dan menerima cinta atau energi yang lebih besar, yaitu energi dari semesta. Energi dari semesta tentang bagaimana menghargai diri kamu sendiri, mensyukuri semua yang ada dalam hidup kamu sendiri, bersuka cita di dalamnya. Energi yang lebih tinggi, energi semesta, membawa kita pada kedamaian dalam jiwa, memberi kita sikap yang bijaksana. Ini waktu yang tepat untuk memulihkan diri kamu, terutama untuk melepaskan rasa sakit. Bisa vice versa. Bottom of the deck, you deserve love. You are lovable. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak mencintai diri kamu sendiri. Kamu layak bahagia. Kamu layak dicintai. Ini bukan segalanya. Buat apa menunggu seseorang yang tidak berkomitmen, tidak membawa kebahagiaan bersama, tidak memperjuangkan hubungan, tidak mendewasakan jiwa kita? Buat apa, Aries? Kamu hanya menghabiskan waktu seperti menjaring angin. Ya. So, kalau kita bilang, saya sakit sekali hati saya, dia tipu saya, dia bikin broken heart hati saya, itu karena kamu mengizinkan kebahagiaan kamu letakkan sama dia, cinta kamu letakkan sama dia. Tapi kalau kamu letakkan kebahagiaan kamu untuk diri kamu, cinta kamu untuk diri kamu, tidak akan merasa sakit seperti ini, Aries. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Aries couple. Sekali lagi. Aries couple. My darling angels, please clarify. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my darling angel. The Scare Union, partnership, romance. Ini hubungan yang bahagia bersama dalam cinta, tapi salah satu menipu pasangannya. Terasa seperti tertusuk 10 pedang. Di sini ada Ten of Swords. Tertipu. Di sini ada Seven of Swords. Salah satu menancapkan pedang di belakang pasangannya. Kamu bahagia sama dia, tapi ternyata dia tipu kamu. Bisa vice versa, bisa kamu yang menipu seseorang dan menancapkan pedang di belakangnya, mengkhianati dia. Bottom of the deck, the Shadow Queen. Acquiring knowledge, insecurity, manipulation. Dalam situasi gelap saat ini, kamu broken heart, kamu merasa dikhianati. Akhirnya kamu bisa melihat dengan jernih. Di sini ada energi The Hermit. Kamu bisa melihat dengan jernih bahwa semua yang terjadi hanya menimbulkan rasa sakit. Dia ada hanya untuk mendewasakan jiwa kamu. Beberapa ini karmic relationship atau hubungan karma. Seseorang yang hadir dalam diri kita, dalam hidup kita hanya untuk membuat jiwa kita menjadi dewasa. Hubungan karma tidak bertahan lama, hanya sebentar, kemudian berakhir. Dia hanya datang
untuk mendewasakan jiwa kita. Dia menyadarkan kita tentang kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Kalau yang contoh dengan reading ini adalah kita meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain. Itu kelemahan kita. Kita meletakkan cinta kita sepenuh hati pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Ya, ibarat pencuri, kamu buka pintu untuk pencuri masuk dalam rumah kamu. Akhirnya kamu tersadar bahwa kamu dimanipulasi di sini. Dan ini sering dia lakukan. Ketakutan kamu pun di sini terbangkitkan, menguasai kamu. Yaris. So, pelajaran kehidupannya adalah kita perlu untuk punya kesadaran. Itu kuncinya ya, kesadaran. Sadar tentang apa yang kita lakukan ketika kita mencintai orang lain. Di sini ada amarah yang tidak bisa terkendalikan, dan itu merusak jiwa karena amarah itu dipendam sendiri aja. Beberapa tentang obsesi yang sulit dikendalikan. See? Kita lihat dari Oracle Energy for Aries Couple. Sekali lagi, Aries Couple. Okay. My darling angels, please clarify, please clarify. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Juli, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada yin and yang, seimbangkan energi kamu, ya, air dan api. Di sini ada financial construction, beberapa meletakkan kemampuan finansialnya pada pasangannya, sehingga ketika pasangannya pergi, dia kehilangan koin-koinnya. Ya, jangan lupa mencintai diri sendiri, Aries. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.